Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Dunia akan menjadi sebuah tembok tirai yang membatasi antara dirimu dengan Tuhan. Janganlah berpaling kepada makhluk di dunia, agar dirimu bisa mendekat kepada Tuhan dan mendekat kepada rahmat-Nya. Jika engkau memperoleh kekayaan, kemudian engkau sedekahkan kepada orang fakir, maka hal itu merupakan amal ibadah yang dapat diterima oleh Tuhan. Barang siapa mencari duniawi atas dasar ini, maka bisa membersihkan kotoran-kotoran yang busuk dan kelak Tuhan akan menyelamatkanmu di akhirat. Barang siapa yang menginginkan dunia di akhirat nanti, maka hendaklah rajin beramal sedekah dengan ridho atas dasar ikhlas hanya kepadanya. Ketahuilah bahwa sejak semula duniawi sudah terbagi, karena itu tinggalkanlah dalam memburunya. Karena engkau hanya mendapatkan kesusahan, bekerja memang ibadah dan wajib engkau kerjakan, namun janganlah tergila-gila mengejar duniawi sampai-sampai engkau lupa terhadap Tuhanmu. Jika para wali Tuhan tidak mau mengerjakannya, kecuali diniatkan hanya untuk Tuhan. Segala yang mereka lakukan itu adalah karena Tuhan dan berdasarkan kitab suci dan contoh dari Rasulullah. Cintailah kepada sesamamu dan nasihatilah mereka dengan penuh kebijaksanaan yang mendalam. Nasihatilah mereka dengan kejernihan batin dan ketakwaan hati. Janganlah kamu nasihati mereka dengan sikap yang jelek dan angkuh beserta keburukan rahasiamu. Sesungguhnya Tuhan mencatat keimananmu dalam hati orang-orang mukmin sebelum mereka diciptakan. Maka berusahalah bermujahadah untuk mencapai keberhasilan iman dan keyakinan serta berusaha untuk mentaatinya. Mungkin dengan cara seperti ini Tuhan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita tanpa hisab. Hiduplah seperti Trisula Weda yang jujur, adil dan kasih sayang. Yang dimaksud jujur ialah meliputi hati manusia yang bersih dan bijak, tidak memiliki sifat pembohong, karena menjadi orang yang jujur akan menjadikan dirimu yang taat pada Sang Kuasa. Bersihkan wadah ilmu, yaitu hati, karena sesuai kadar bersihnya hati, sucinya jiwa, sebesar itu pula penerimaan kadar ilmu yang akan masuk kepada hati sanubarinya. Jika semakin bertambah bersihnya hati, maka akan semakin bertambah penerimaan terhadap ilmu-ilmu yang Allah anugerahkan kepadanya, baik yang johir maupun yang batin. Segala kerahasiaannya akan terbuka untuknya. Siapa yang ingin meraih ilmu, maka perindahlah batinnya, bersihkan hatinya, sucikan jiwanya dari segala najis dan kotoran-kotoran yang dapat menutupi cahaya kalbunya. Ilmu adalah permata mulia, tidak akan cocok bertempat kecuali di hati yang bersih. Maka tolak ukur ilmu sebenarnya bukan kecerdasan,
bukan karena didikan, bukan pula karena tingginya sekolah, bukan cepat lambatnya menghafal, bukan banyak sedikitnya hafalan, bukan itu tolak ukur ilmu. Tapi ilmu diukur dari keindahan hati, kebersihan hati, serta kesucian hatinya. Sudahkah hatinya terhiasi oleh cinta kepada Tuhan yang Maha Kuasa? Sehingga dengan kesadarannya seseorang itu mengakui adanya keperkasaan yang merajai alam semesta. Lantas seseorang itu menghambakan dirinya kepada Tuhan semesta alam yang memiliki kesempurnaan yang tiada bandingannya, Maharaja Sang Pengatur semesta alam ini. Dengan menjalankan akan perintah dan menjauhkan dirinya dari apa-apa yang telah menjadi larangannya, kesadaran seseorang untuk bersahadat itu adalah bentuk dari pembunuhan keakuan atau egoisme, perasaan bangga diri yang berlebihan sehingga menuhankan dirinya sendiri, membutakan pandangan sehingga tidak terlihat dengan benar mana yang sebenarnya dibenarkan dan mana yang sebenarnya dilarangnya, yang menimbulkan kekacauan dan keruwetan di dalam kehidupannya. Menuju ke zaman kemasan, kembalinya ketatanan dunia baru berarti kembalinya ke zaman baru. Lambat laun zaman semakin tua, tak terasa kehendak zaman menuju kemakmuran, kejayaan. Kehendak zaman tak bisa dilawan hanya orang yang bisa mengerti, bagaikan sang raja kehidupan, ksatria. Tugas Satrio Piningit membawakan peradaban manusia sebagai pembuka peradaban zaman di saat zaman hiruk pikuk goro-goro, maka itulah yang terjadi perubahan alam dan zaman. Para kesatria pilihan zaman seperti Rama mengembalikan cinta pada pangkuannya, kehendak alam mewujudkan kemakmuran buminya atau Ibu Pertiwi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.